Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Syam dan juga Pak Islah selaku dosen dari M4072 Pembelajaran Mendalam. Perkenalkan kami dari kelompok 12 berisikan Ida Bagus Gede Baskara, Gabriel Jonathan, dan juga Juan Daniel Gunawan akan mempresentasikan tugas 4 kami mengenai Hate and Offensive Speech Detection Model with Recurrent Neural Network and its Variations. Nah, di sini kami mulai dengan latar belakangnya. Pada masa ini, media sosial merupakan suatu bagian yang esensial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, hampir setiap individu dari berbagai macam latar belakang menggunakan media sosial setiap harinya. Dengan seiring berkembangnya waktu, penyebaran komentar kebencian ataupun hate speech dalam media sosial terus meningkat. Nah, untuk mengurangi dampak dari komentar kebencian, suatu alat deteksi akan menjadi hal yang penting. Maka dari itu akan diperlukan suatu alat yang dapat melabelkan setiap pesan publik di sosial media. Dalam kasus ini kami menggunakan tweet dari Twitter untuk menandai pesan tersebut aman atau tidak untuk di-tweet atau di-publish. Nah, pada studi ini akan dihasilkan suatu alat dengan menggunakan Recurrent Neural Network atau RNN sebagai dasar modelnya. Pertama, kami mengambil suatu set data dari Kaggle dataset, yaitu Hate Speech and Offensive Language dataset. Setelah itu, semua tweet akan diproses untuk menghilangkan semua karakter-karakter dan kata yang perlu dihilangkan, dan kemudian akan dilakukan stemming pada semua kata di tweet. Nah, stemming ini dalam bahasa Indonesia mungkin seperti bahasa baku. Jadi misalnya dari sini kita punya kata chocolates dan chocolatey akan kita kembalikan ke bentuk asal atau bentuk bakunya, yaitu chocolate. Setelah stemming dilakukan, kalimat pada tweet akan ditokenize ke suatu barisan yang terdiri dari beberapa komponen atau kata. Setelah tokenize dilakukan, barisan kata akan ditransformasi menjadi vektor dengan menggunakan TF-IDF Vectorizer Method. Nah, kata-kata yang telah divektorkan ini akan dimasukkan ke dalam neural network untuk tujuan latihan atau training. Nah, akan dilakukan 3 versi neural network yang berbeda dengan menggunakan PyTorch package. Nah, yang akan kami gunakan di sini adalah Classic Vanilla RNN, LSTM model, dan juga Gated Recurrent Unit atau GRU model. Setelah itu, hasil akan melalui Fully Connected Neural Network Layer, dan nantinya akan kita aktifasi dengan menggunakan suatu layer softmax. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian metode. Di bagian ini akan dibahas mengenai metode yang dilakukan dalam pembangunan dan juga untuk training model yang kita lakukan. Ya, bagian pertama adalah pemrosesan data atau yang sering kita sebut sebagai data preprocessing. Bagian ini merupakan salah satu bagian yang paling sulit, tapi paling penting dalam pelatihan model-model NLP. Metode ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi bagian pertama adalah kita ingin menghilangkan kata-kata dan karakter dari data tweet kita yang tidak penting, termasuk stop words pada tweet data itu. Stop word ini adalah kata-kata yang tidak memiliki kontribusi banyak terhadap arti daripada kalimat itu. Contohnya kata-kata seperti like atau kata-kata tidak, seperti itu. Lalu, semua kata itu akan melalui proses stemming. Jadi, stemming ini adalah proses di mana kita ingin mengembalikan kata itu ke bentuk originalnya, bentuk form bentuk base-nya. Semua proses ini akan dibantu dengan menggunakan package NLTK atau Natural Language Toolkit, karena apabila kita menggunakan jika kita tidak menggunakan paket ini, maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Setelah melalui proses stemming, jadi semua kata sudah kembali ke bentuk originalnya, susunan kalimat ini akan ditokenize. Jadi tokenize itu adalah sebuah action di mana kita mencoba untuk mempartisi kalimat menjadi kata-kata. Jadi kita mempartisi suatu kalimat itu menjadi ibaratnya suatu vektor kata. Nah, setelah itu barulah kita akan lakukan konversi juga. Jadi setelah kita sudah dapat kata, maka kita perlu untuk mengkonversi kata tersebut menjadi sesuatu yang bisa dimasukkan ke neural network, yaitu suatu nilai numerik. Nah, untuk memperoleh nilai numerik itu dilakukan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF ini sebenarnya adalah ukuran suatu keaslian kata untuk membandingkan jumlah banyak munculnya suatu kata di satu dokumen dengan jumlah dokumen di mana kata itu muncul. Formula dari TF-IDF itu kita punya sebagai berikut. Jadi kita punya TF itu adalah
term frequency, dan IDF itu inverse document frequency dengan formula yang ditampilkan sebagai berikut. Jadi dengan formula ini kita bisa mendapatkan dari suatu tweet data, kita bisa dapatkan suatu vektor yang merepresentasikan si kalimat itu. Setelah itu, setiap vektor kata ini akan dinormalize untuk menghindari lambatnya komputasi. Jadi kita normalisasi untuk mempercepat komputasi dan model training, dan vektor kata itu nanti baru akan siap untuk dimasukkan untuk di-fed ke neural network untuk proses training. Jadi ilustrasinya dari proses yang baru saya jelaskan itu seperti ini kira-kira. Dari suatu kalimat, suatu tweet, kita akan pre-process, kita stemming, kita tokenize, kita bagi-bagi jadi I love cats. Jadi bagian-bagian karakter yang tidak penting seperti emoji dan lain-lainnya itu dihapus. Kita dapat katanya seperti ini. Baru di FIDF kita bisa dapatkan value vector word ya, seperti ini. Selanjutnya adalah bagian pelatihan model. Jadi akan dibangun suatu arsitektur neural network dengan menggunakan paket PyTorch dari Python. Komposisinya itu sebagai berikut. Jadi pertama itu akan ketemu langsung RNN atau GRO atau LSTM. Baru setelah itu kita masukin ke dropout untuk menghindari overfit. Baru dia masuk ke fully connected layer. Baru masuk ke softmax, dan terakhir baru kita bisa dapat class prediction dari situ. Jadi arsitekturnya seperti ini kira-kira. Jadi kita ada 3 network yang kita gunakan. Perbedaannya itu hanya di network pertamanya. Jadi kita akan pakai RNN dulu. Baru kita coba gimana kalau pertamanya langsung GRO, atau gimana kalau pertamanya langsung ketemu LSTM. Jadi ada 3 variasi in total. Nah, pelatihan model, ketiga model ini kita akan menggunakan model dengan 1 layer aja. Dengan dropout-nya kita set ke 0,25. Jadi perbedaannya seperti yang telah saya jelaskan, itu model pertama itu dia klasik vanilla RNN, jadi disebut vanilla karena memang dia cuma pakai hidden state di RNN aja. Baru setelah itu kita coba pakai LSTM, dan terakhir kita pakai GRO. Semua model ini nanti kita akan gunakan serentak 64 hidden layers, dan selama proses latihan itu nanti kita gunakan learning rate-nya alpha-nya 0,025 sebanyak 20 epochs atau 20 iteration untuk semua jenis neural network. Lalu, berikutnya adalah hasil-hasil yang telah kami peroleh. Diperoleh hasil training loss dari ketiga model sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut, semua model neural network memiliki loss latihan yang cukup mirip untuk seluruh proses latihan. Hasil loss terakhir menunjukkan bahwa model klasik RNN memiliki loss terendah diikuti dengan GRO pada posisi kedua terendah, dan terakhir yaitu LSTM. Untuk seluruh prosedur pelatihan model, digunakan Stochastic Gradient Descent atau SGD sebagai optimizer, dan juga momentum dari 0,9 dengan learning rate bernilai alpha sama dengan 0,025. Lalu, diperoleh confusion matrix dari ketiga model. Ketiga model ini memberikan suatu hasil yang terduga. Tidak hanya menghasilkan akurasi yang sama, yaitu akurasi latihan 77,43%, namun mereka juga menghasilkan confusion matrix yang sama, yaitu pada gambar berikut. Ketiga model ini memprediksi secara mirip bahwa seluruh tes data sebagai kelas 1. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu bias. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena set data yang digunakan sebagian besar terpusat pada kelas 1. Lebih dari 77% set data berasal dari kelas 1. Perlu diingat bahwa tujuan utama dari latihan model adalah untuk meminimalisir loss function. Hal ini berarti kemungkinan besar model akan mengklasifikasi data ke kelas 1 karena hal itu menghasilkan error atau loss latihan terkecil. Fenomena ini sebenarnya dapat dihilangkan dengan menggunakan learning rate yang sangat kecil. Namun, semakin kecil learning rate, maka perlu digunakan jumlah iterasi atau epoch yang lebih besar. Solusi ini cukup sulit untuk dilakukan karena keterbatasan komputasi dari Google Colab. Saat jumlah dari epoch atau iterasi dinaikkan, Google Colab terus mengalami crashing akibat tidak memiliki RAM yang cukup. Kesimpulan yang kami peroleh dari melakukan studi ini adalah yang pertama, recurrent neural network atau RNN mampu digunakan untuk membentuk suatu model deteksi kalimat kebencian pada media sosial. Kedua, prediksi model skew ke arah kelas 1 akibat tidak seimbangnya jumlah data class pada set data. Dan yang terakhir,
Model RNN dengan variasinya yaitu GRU dan LSTM menghasilkan akurasi 77,43% untuk data set test. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.